Sepakat. Nah, Dr. Dedi dan Dr. Yusuf, kita jawab cepat ya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Menurut Dr. Yusuf, jika dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, apa dampak pandemi yang paling besar buat pejuang kanker, khususnya kanker ginekologi? Silakan. Dampak yang paling berat adalah mereka harus berfrekuensi datang ke rumah sakit akan lebih sulit saat ini, karena mereka potensi semakin sering dia ke rumah sakit akan semakin meningkatkan expose terhadap virus corona gitu kan. Maka dari itu dampaknya kita kurangin jadwal visit pasien-pasien ini gitu. Baik, sip. Seperti yang kita ketahui, pejuang kanker termasuk ginekologi ini resiko terinfeksi COVID-nya lebih tinggi dibandingkan tanpa kanker gitu ya. Nah, di antara kelompok kanker ginekologi jenis yang mana yang paling beresiko tinggi kena COVID? Semua jenis dari kanker ginekologi itu berisiko untuk menderita kanker, menderita infeksi COVID. Kenapa? Sama-sama memiliki imunokompromis, ya, imunokompromis sehingga rentan untuk terjadi infeksi. Jadi tidak ada kanker A lebih tinggi, kanker B lebih tinggi. Baik, selanjutnya saat ini mungkin ada pasien yang dihadapi dengan pilihan sulit jika mereka menunda terapi, kondisinya memungkinkan untuk mereka akhirnya meninggal nih dok, gitu ya. Nah kemudian kalau mereka ke rumah sakit ini tertular COVID, adakah menyikapi hal ini nih mesti bagaimana? Apakah nekat saja untuk tetap operasi atau bagaimana? Nah, alhamdulillah saat ini rumah sakit di Indonesia, terutama yang melayani kanker, itu sudah mengantisipasi bagaimana caranya agar pasien-pasien yang di rumah sakit itu tidak tertular oleh COVID gitu. Jadi kita itu membuat ruang perawatan COVID dan non-COVID itu secara jelas gitu, sehingga tidak ada dan kita melakukan screening yang ketat. Jadi jangan khawatir bahwa apabila Anda memiliki problem dengan kanker atau tumor, segera datang ke rumah sakit. Tetapi ingat prokes. Prokes yang betul-betul prokes dikerjakan di rumah sakit. Jangan bergerombol di rumah sakit. Itu satu. Yang kedua, percayalah bahwa kami di rumah sakit akan melindungi pasien-pasien kami agar tidak tertular COVID-19 di rumah sakit. Caranya bagaimana? Kita melakukan screening yang paling ketat. Sebelum operasi kita PCR, kemudian penunggu juga kita PCR gitu. Kemudian tidak boleh bergantian penunggu. Ini penting banget ini. Nggak boleh penggantian penunggu ini. Karena penunggu yang bolak-balik ganti-ganti itu akan memicu. Karena kita nggak tahu ketika dia di luar dia berinteraksi dengan siapa, masuk ke rumah sakit, berinteraksi dengan pasien. Itu yang kita tekankan. Jadi jangan khawatir, jangan tunda ke rumah sakit apabila Anda memiliki keluhan. Jangan takut bahwa Anda tidak akan terkena COVID karena di rumah sakit juga akan aman kami kerjakan karena screening kita juga sudah sangat ketat untuk pasien-pasien agar terproteksi dari COVID-19. Vaksin jenis apakah untuk para pejuang kanker ginekologi jenisnya? Every vaksin boleh gitu ya. Jadi tidak ada yang direkomendasikan mau vaksin A, vaksin B, vaksin C. Semuanya bisa, tergantung yang ada gitu. Nah, Dokter Dedi, ayo sambil menunggu koneksi. Jika efek samping mual muncul ketika menerima kemoterapi, apakah ada pengaruh ke status nutrisi dari pasien, dok? Silakan. Pasti, karena kan asupan nutrisinya akan berkurang. Ya, jadi meningkatkan risiko defisit energi. Jadi apa yang dibutuhkan tubuh tidak akan terpenuhi karena muntah tadi ya, mual dan muntah itu menyebabkan gangguan asupan makanan. Jadi pasti akan meningkatkan risiko gangguan gizi. Oke. Kalau nutrisi spesifik yang mesti dipenuhi sekali lagi Dokter Dedi untuk kanker ginekologi para pejuangnya yang spesifik apa? Salah satu yang banyak diteliti itu adalah BCAA ya, asam amino rantai cabang. Karena ada dampaknya terhadap membantu meningkatkan nafsu makan, juga proses recovery ini otot yang banyak hilang. Lalu juga omega 3. Omega 3 itu punya efek antiinflamasi. Lalu juga mengurangi nyeri pada saat mendapatkan terapi. Nah itu. Lalu juga satu lagi, ya mungkin vitamin yang bersifat antioksidan itu juga punya peranan penting. Siap. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, artinya sudah waktunya butuh bantuan nutrisi dari luar, yaitu kalau nggak bisa makan, nggak bisa apa, mual,
Jadi memang saat itulah membutuhkan Nutrikan untuk membantu menjadi teman perjuangan, begitu ya Dokter Dedi ya? Betul. Baik. Nah, Yuk. ini lanjut Dokter Dedi, selesaikan sebelum ke Dokter Yusuf, silakan. Iya, jadi kalau kita kenal sebetulnya sebagai suplemen nutrisi ya. Jadi kalau dirasa dari makanan sehari-hari tidak mencukupi, ya tidak mencukupi artinya apa? Asupannya itu tidak kurang dari 60% kebutuhan energi per hari selama 7 hari atau lebih, itu menjadi pertanda bahwa kita membutuhkan suplemen nutrisi. Nah, itu salah satunya ya bisa ditambah dengan Nutricare. Baik, Dokter Yusuf tadi sempat mendengar pertanyaan terakhir sebelum signal terus putus. Ini nih Dok, pertanyaannya, habis vaksin ada jeda dulu apa bisa langsung sikat buat tindakan kemo atau radiasi? Apa mesti jeda dulu sekian lama habis vaksin? Kalau setelah nah gini, itu kan penelitian masing-masing jenis vaksin itu berbeda-beda. Kapan dia imunogenisitasnya akan muncul gitu kan ya. Ya. Kalau menurut saya nanti akan kita lihat lagi itu. Kalau seperti di Pfizer atau Moderna itu diinformasikan bahwa setelah 2 minggu imunogenisitas serokonversi sudah mulai terjadi sehingga antibodinya sudah mulai naik. Silakan tuh langsung kerjakan rangkaian terapinya gitu kan. Kemudian kalau Sinovac saya belum dapat literaturnya bahwa berapa lama ya muncul seperti itu gitu. Nah, sepertinya menurut saya dari pabrikan vaksin tadi mereka menyarankan bebas beraktivitas itu setelah 2 minggu. Setelah 2 minggu. Okay. Baik. Nah, ini pelik nih ya, kasusnya rumit nih dokter. Kalau misalnya pejuang kanker ginekologi, kena COVID, yang disembuhin yang mana dulu? COVID-nya dulu? COVID-nya dulu sembuhin. COVID-nya dulu sembuhin. Ya kan? COVID-nya dulu. Iya. Masalahnya kalau misalkan COVID-nya nggak disembuhin, COVID udah menurunkan antibodi. Ya. Radiasi kemoterapi makin menurunkan antibodi. Kalau misalkan antibodinya double turun, resiko kematiannya tinggi. Betul. Jadi COVID-nya dulu ya. Iya. COVID-nya dulu kita selesaikan, tunda dulu rangkaian pengobatannya. Baik. Nah, jadi Dokter Dedi, apakah Nutrikan bisa membantu menjaga imunitas pasien kanker ginekologi yang kena COVID juga nih dengan kondisi kayak begini? Ya, salah satu rekomendasi tata laksana nutrisi pada pasien COVID kan adalah pemberian kalori yang cukup dan protein yang lebih tinggi ya dari kebutuhan. Yang saya ingat itu rekomendasinya itu 1,2 gram per kilogram berat badan. Kalau kita nih kondisi sehat 0,8 sampai 1. Nah, Nutrikan itu kan proteinnya tinggi. Jadi diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan protein yang meningkat pada pasien-pasien COVID. Baik. Karena protein adalah bagian dari pembentukan sel imun. Baik, Dok, fakta dan mitos ya, coba ya. Makan ketimun saat menstruasi bisa kena kista atau kanker ovarium, betul nggak? Mitos. Mitos. Makan durian, kalau makan durian boleh nggak? Boleh banget, apalagi kok ajak saya. Kalau ajak saya makan durian enak banget itu. Jadi sebetulnya apa yang nggak boleh dimakan saat menstruasi supaya nggak kena kanker ovarium atau nggak ada ya? Jadi gini, Mbak Sanas, itu ada yang bilang tuh. Kalau dari dulu tuh, kalau misalkan dari mulai saya dokter umum sampai saya sekarang ini udah jadi konsultan, itu dibilang tuh orang tidak tahu kenapa bisa terjadi kanker ovarium, tetapi orang menduga. Nah, dugaannya itu apa? Karena akibat siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan. Kenapa? Perempuan setiap bulan itu sel telurnya itu kan pecah ya, ovulasi ya, bertelur gitu. Ketika dia pecah, kemudian sel telurnya itu mengelupas. Ya kan? Sel telurnya yang mengelupas itu, ingat di tubuh kita kalau ada yang rusak pasti akan ada mekanisme repair, gitu kan ya? Nah, mekanisme repair bolak-balik luka repair, bolak-balik luka repair. Nah, pada kondisi tertentu, proses repair ini
mengalami defek, cedera gitu. Ya, yang cedera ini mengakibatkan selnya itu mengalami mutasi. Nah, oleh karena kanker ovarium itu terkait dengan siklus menstruasi perempuan, maka ada yang meneliti perempuan-perempuan yang menggunakan pil KB itu risiko untuk terkena kanker ovarium lebih rendah. Kenapa? Pil KB yang ada saat ini itu menekan ovulasi sehingga tidak terjadi namanya proses ovulasi tadi. Proses repair tidak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan semakin banyak anak, semakin rendah resiko untuk terkena kanker ovarium. Kenapa? Bayangin, satu anak dia tidak haid selama 9 bulan atau 10 bulan. Ditambah 6 bulan menyusuin hampir 1,5 tahun. 1,5 tahun tidak terjadi ovulasi. Kalau 10 anak, ya kan? 1,5 tahun kali 10, 15 tahun terlindungi dari proses ovulasi tadi. Oleh karena itu, itu juga memberikan efek proteksi untuk terjadinya kanker ovarium dibandingkan bagi mereka-mereka yang memang pada kelompok-kelompok yang tidak saya sebutkan tadi gitu. Jadi tidak ada kaitannya ketika si A, si Neng Odah gitu, lagi haid, ya kan? Neng Odah lagi haid, makan timun, tahun depan jadi kista gitu. Itu nggak benar gitu. Nah, itu kan si Neng Oda. Kalau Neng Tutun bilangnya minum air es krim sama soda, katanya kena kanker rahim gitu. Fakta apa mitos tuh si Neng itu bilangnya, soda-sodaan. Kalau seperti itu saya pikir itu ada faktanya gitu. Terkait masalah gula kan. Nah, dia problemnya terus menerus, ya kan, gula yang terus dia makan, dia minum gitu, lama kelamaan obes. Nah, ketika dia sudah obes, jadilah kanker endometrium ketika dia usianya tua. Itu relate. Benar. Sama seperti yang gitu. sama seperti yang tadi disampaikan di awal sama Dokter Dedi ya. Baik, kalau begitu penutup take home message dari Dr. Yusuf dulu, baru ke Dr. Dedi. Silakan. Ya, nah sekarang ini buat pasien-pasien saya atau sahabatnya Mbak Sahnas yang di sini saya sebut sahabat Nutriken juga. Apabila Anda memiliki keluhan, silahkan datang ke rumah sakit. Karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, gitu ya. Nah, bagaimana caranya ke rumah sakit dan tidak terkena COVID? Hindari kerumunan di rumah sakit, selalu menggunakan masker double di rumah sakit, tidak berinteraksi dengan orang lain di rumah sakit, siapkan hand sanitizer. Ketika Anda selesai berobat di rumah sakit, langsung pulang. Jangan jajan dulu. Jangan jajan dulu. Ya kan? Itu yang paling penting. Jadi jangan khawatir untuk memeriksakan diri Anda ke rumah sakit. Walaupun saat pandemi seperti sekarang. Dan yang pesan yang penting itu vaksin. Pesen, Dok. Ya, itu paling penting itu. Hampir lupa saya. Hampir lupa. Ya, semua pasien yang kena kanker, yang akan menjalani operasi, yang akan menjalani kemoterapi atau radiasi, dan bahkan bagi mereka yang sudah selesai menjalani rangkaian pengobatan, wajib mendapatkan vaksin COVID. Karena sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pfizer, 4% dari sampel penelitian mereka, semuanya itu yang masuk fase 3 adalah pasien-pasien kanker dan semuanya aman. Tidak ada efek samping yang berlebihan yang bisa diterima oleh pasien-pasien ini. Jadi saya kira setiap kita walaupun tidak kena kanker atau kena kanker wajib vaksin. Pandemi kuncinya adalah vaksin, gitu ya. Pandemi kuncinya vaksin dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Udah, jangan piknik. Lagi pandemi mah jangan piknik, jangan tamasya gitu ya, di rumah aja.
Nah, makasih ya Dokter Yusuf. Dokter Dedi, silakan berkaitan dengan nutrisi untuk pejuang kanker ginekologi di saat pandemi. Pesan dari saya mungkin makan benar menurunkan risiko terkena kanker. Makan benar mengoptimalkan terapi kanker. Makan benar meningkatkan sistem imun. Jadi imun bikin aman. Dan satu lagi jangan lupa, hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Betul, Setuju itu banget, juga yang betul. disebut setuju banget itu. Karena itu yang juga saya baca dari Bapak Kedokteran Dunia Ibnu Sina, betul nggak? Setengah ketenangan adalah obat, setengah kegelisahan adalah penyakit. Betul ya, dokter ya? Gitu loh. Jadi hati yang tenang itu Saya jadi senang banget obat. dari kata penutup. Saya senang banget dengan kata penutupnya Dokter Dedi, imun bikin aman. Nah, itu kuncinya Aman. tuh. Imun Betul. bikin aman. Imun bikin aman, tapi 10 anak hati-hati juga dompetnya jadi nggak aman. Habis buat bayar sekolah mereka. Dokter Yusuf, terima kasih banyak buat Sama-sama. semua sahabat dan juga teman perjuangan Nutriken. Follow IG akun IG-nya Dokter Yusuf. Nanti saya kasih ya di caption saya supaya tinggal klik terus follow. Dan jangan lupa juga untuk sahabat Pojok Syahnas follow akun Nutriken @nutriken.id. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di sini, silakan untuk menyampaikan kepada 2 dokter istimewa yang sudah memberikan pencerahan yang luar biasa. Awet sehat dokter-dokter semuanya. Amin. Dan jadilah pencerah untuk dan pemberi asa untuk semua pasien kanker, khususnya pasien kanker ginekologi di saat pandemi, supaya selamat sampai di tujuan dan tetap bisa merayakan kehidupan mereka, dikasih kesempatan kedua untuk bisa pulih. Terima kasih banyak semuanya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi Dedi. wabarakatuh.